Iki nang jurusan ta? Nggih, Mas. Mas triaksial esok ta, Mas? Triaksial sing manual. Loro karone aku durung ngecek mana ya sing triaksial sing iku ya. Nek sing anu apa nginstale jare ngenteni Luwis. Oh, ngono kate dianu ulang ya. Ya alhamdulillah lek ngono lah. Nek sing lawas anu sih apa? Soket-sokete itu kan. Oh iya. Ngajak mempelajari lagi. Foto saja nih, cek fotoe. Iya, Mas. Masa Cuman tuh alat kayak tadi operasional. sing mburine sampean ki sik durung paham sih aku. Maksudnya aku cara kerjanya ya apa? Nah, ya itu. Kita ini yang baru, kita juga nggak dapat pelatihan juga. Halo, Assalamualaikum. Dari Rekana. Saya enggak, kenapa Mbak Nana? Iya. Nanti kapan dandani bareng? Iya, Mas. Enak wis. Aku tian. Iya wis. Engko tak siapno sik dadi awakmu mrene kari cek anu ya. Kayak misalnya tadi si Cindik kene kan enak tuh aku ngunjungine tadi gak leren nang Kak Patrang. So enak. Cuma yang di Patrang itu sondir aja. Sondir boleh. Soalnya angel ya mobilisasi sini ndek kene sih an ya. Mobilisasinya sudah. Iya kate Mindanone gak ono panggone sih an. Iya wis bener, Mas. Sondir kudu ndek kono. Sampai ono dalane sik ya baru dipindah. Baru isok dipindah aku ya. Ya, maksudnya sampai dengan akhir Desember. Aku November Mbak. Ya, November. Oke, Mbak Nana minta tolong dibantu surat. Ya. Selamat datang Pak Willy. Oh, kok kampus, Bud? Kamu ya? Burung, mari ngajar aku. Oh. Siapa Pak ganti kelambi sih? Ya. Sing karepe dhewe. Ya wis lah. Iya. Ya. Ya Mas Putra. Dalam, Bu. Kok menghadap ke atas, Bu? Pakai HP, Bu? Iya pakai HP nih. Ibu satunya laptopnya buat ngajar. Oh, iya. Lu nggak jadi Bu Anita, Bu, yang mengajar, Bu? Ya, Bu Ani harus masih terus nanti Bu Anita ya. Oh, iya, Bu. Ya, kalau pakai HP ibu nggak metu kamera loh. Pakai apa? Pakai laptop. Stop. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting kan
kehadirannya tuh ya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, Bu, komentar. Bu Indra sepertinya berhalangan buat hadir. Tuh. Dalam, Bu? Ini yang dari apa? Dikbud belum masuk. Oh, untuk hari ini, untuk kali ini nih fokus di unit kerjanya, Ibu. Oh, gitu. Nggih, jadi pemaparan atau yang depannya bisa dianggap sosialisasi nggih, Bu. Ke unit kerja bahwasanya ya pemaparan mengenai aktualisasi kami itu apa saja nanti. Oh, tapi ada dari orang dikbudnya ada kementerian, enggak ada. Boten, Bu, untuk hari ini. Oh, untuk hari ini enggak ada. Oh, soalnya ibu dulu kayak pendampingannya Bu Anita itu, ibu harus ngasih masukan macam-macam gitu. Nggih, Bu. Ya wis lancar nek koncone dhewe kan apa. Ya kan, tapi kita perlu ini, Bu, tetap harus mensosialisasikan ke Ibu juga selaku Kaprodi kami, atasan kami. Kelihatan tapi gelap Mas Indra. Dalam, Bu? Kelihatan tapi gelap. Ini soalnya Oh iya, bertentangan backlight, dengan Bu. Iya, Hah? backlight itu. Ya. Orangnya yang gelap ya. Aduh, kok gak like mana? Terus. Aduh, sudah semua atau ini? Belum? Tinggal Pak Guswan, Ibu. Sebentar saya coba untuk hubungi. Ya, teleponan baik. Ini nanti berarti gantian. Habis Mas Putra, Mas Iya, Budi Bu. gitu. Betul, Bu. Oh ya. Ini ada. Bu Indra? Gak diundang? Indra. Bu Indra berhalangan, Ibu. Mati listrik di rumahnya, Ibu. Ini barusan WA ke saya. Haruslah gak apa-apa. Cuman Bu Indra meminta videonya nanti dikirimkan ke Bu Indra untuk video rekamannya. Ya, dunia tak. Nggih. Siapa? Oh, istrinya?
Assalamualaikum Pak Guswan. Selamat datang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, Pak. Lupa kalau janjian sore. Ji, Pak. Monggo kalau mau dimulai. Ji, baik Pak Guswan. Dari saya dulu nggih Pak Willy. Sebentar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Dr. Guswan Halik, STMT, selaku mentor dan kajur teknik sipil. Ibu Dr. Anik Ratnaningsi, STMT, selaku Kaprodi S1 Teknik Sipil. Kemudian Insinyur Mas Hasan ya. Mohon maaf. Selaku teknisi, kebetulan di sini Bu Indra berhalangan hadir Bapak karena beliau sedang ada pemadaman listrik. Kemudian Bapak Lutfi Amri, STMT, yang saya hormati. Sebelumnya terima kasih telah hadir pada acara kami, yaitu sosialisasi rancangan aktualisasi. Baik nanti dari saya dan Pak Willy akan memaparkan rancangan aktualisasi kami. Untuk kali ini, ya, izinkan saya untuk memaparkan dulu mengenai rancangan aktualisasi saya, yaitu optimalisasi metode pembelajaran praktikum mekanika tanah secara daring dengan pembuatan video praktikum dan pembaruan rancangan pembelajaran semester guna mendukung teknologi pembelajaran era industri 4.0. Dari sini, dari rancangan aktualisasi yang sudah kami rancang kemarin dan sudah saya ujikan gitu ya terhadap baik itu dari mentor, coach dan penguji saya juga memaparkan mengapa akar-akar permasalahan dari topik yang menjadi core issue saya sekarang, yaitu saya coba analisis menggunakan diagram tulang ikan. Nah, ini dari sini saya mendapatkan empat isu ya, dari sisi lingkungan, dari SDM, dari metode, dan dari material, yaitu adanya perkembangan era industri 4.0, kemudian sekarang terdapat kebijakan dari pemerintah untuk belajar dari rumah, kemudian metodenya sehingga digunakan secara daring, pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran jarak jauh ini kurang interaktif. Kemudian dari SDM ini keinginan untuk memfasilitasi bahan ajar yang kurang, serta dari material sendiri ini yang masih belum mendukung adalah adanya video praktikum, baik itu juga pembaruan terhadap RPS ini yang masih belum terlaksana dengan metode daring pastinya. Untuk rencana kegiatan sendiri, saya padatkan menjadi 4 kegiatan, yakni yang pertama adalah pembuatan video praktikum mekanika tanah. Sudah pasti nanti untuk acuan pelaksana praktikumnya menggunakan SNI. Kemudian saya juga melakukan pembaruan rancangan pembelajaran semester atau RPS dari praktikum mekanika tanah khususnya untuk S1 dengan kondisi daring. Kemudian saya melakukan uji coba pemahaman materi menggunakan video praktikum yang sudah saya buat. Yang terakhir yaitu sosialisasi dan publikasi video praktikum dan RPS pembaruan menggunakan platform digital. Yang pasti nanti untuk sosialisasi ini kami akan mengundang Bapak Ibu kembali untuk mensosialisasikan hasil kerja kami.
Untuk jadwal rencana kegiatan secara umumnya seperti ini. Jadi, untuk kegiatan pertama saya lakukan sampai November minggu terakhir, minggu keempat. Untuk pembaruan RPS juga demikian. Kemudian di Desember minggu pertama saya lakukan, uji coba pemahaman terhadap mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu publikasi, sosialisasi, dan juga, laporan ya ke atasan. Untuk detail kegiatannya seperti berikut. Ngapunten apa bisa terlihat Excel saya? Bisa, bisa. Nggih, oh nggih, ngapunten. Jadi, di sini saya sudah mencoba membuat, secara detail untuk kegiatan aktualisasi saya. Nah, untuk pada hari ini telah dilaksanakan yaitu, sosialisasi. Harusnya tanggal 12 ya, mohon maaf. Sekarang masih tanggal 12, 13 apa 12 ya, sampai lupa saya. 12, Mas. 12 nggih, keliru berarti saya. Ngapunten, Pak. Nggih, ini berarti mundur 1 hari untuk pelaksanaan sosialisasi saya. Kemudian untuk, keterkaitan dengan pembuatan video praktikum ini, untuk mengkaji prosedur SNI, kemudian, melakukan, pembuatan rencana kegiatan dalam pengambilan video nanti itu bagaimana, dan untuk penyusunan skrip pengambilan video. Mohon maaf saya perbesar, coba. Ini saya lakukan mulai di hari ini sampai dengan pada tanggal 14 November. Kemudian saya, akan merencanakan koordinasi dengan, tim, di mana tim ini pasti nanti, terdiri dari teknisi, laboran, aktor juga, dan juga dosen-dosen sekiranya nanti, juga akan terlibat. Ini pada tanggal 15 yaitu hari Minggu sebelum pelaksanaannya dimulai. Namun ini juga masih ingin saya konsultasikan, kiranya mengenai, aktor ini, apakah harus dari pihak, laboratorium ataukah, diperkenankan menggunakan, aslab, di mana aslab ini kan sebagai mahasiswa kita. Begitu, dan juga pasti, ada, perlu saya juga ya untuk berkontribusi dalam, pembuatan video nanti, begitu. Tapi sayangnya di sini masih belum ada, maksud saya Kalebnya masih berhalangan hadir. Mungkin saya minta pendapat dari Pak Guswan, Bu Ani, mungkin dari Pak Hasan juga. Mungkin dalam sesi diskusi nanti dulu nggih. Saya coba lanjutkan selanjutnya dulu. Kemudian, mempersiapkan area kegiatan, saya laksanakan mulai besok sampai hari Minggu jika diperkenankan. Kemudian untuk melakukan pengambilan video, mulai dilakukan pada hari Senin, 1 minggu, sampai dengan pada tanggal 21 yaitu hari Sabtu. Kemudian untuk editing video praktikum mulai dilakukan pada minggu keempat November, yaitu tanggal 22 sampai 29. Begitu juga, rangkaian kegiatan ini saya lakukan paralel dengan pembuatan RPS pembaruan praktikum secara daring pada tanggal 16 sampai pada tanggal 29, dan kemudian pada tanggal 30 sampai tanggal 1 saya mencoba untuk mengkonsultasikan hasil akhir dari video dan RPS kepada, panjenengan semua. Begitu. Kemudian untuk uji cobanya saya lakukan pada Desember minggu pertama, yaitu tepatnya pada untuk pelaksanaan ujinya yaitu tanggal 5. Untuk rancangan kegiatannya saya coba untuk rancang, menyusun materi, membuat dan menyebarkan undangannya pada minggu pertama. Untuk pelaksanaan ujinya itu di tanggal 5, di hari Sabtu. Saya mengambil hari Sabtu takutnya, mengganggu perkuliahan, jadi saya mencoba untuk mengambil hari yang kosong di hari Sabtu. Kemudian untuk analisis dan evaluasi hasil coba saya lakukan di hari Minggunya. Nah, kemudian untuk sosialisasi terhadap hasil output akhir saya laksanakan di minggu terakhir, minggu keempat. Oh, mohon maaf, di minggu kedua Desember. Yaitu pada tanggal 7 dan 8 kepada panjenengan semua.
Kemudian untuk publikasi video praktikum dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan melaporkan pada pimpinan itu pada hari terakhir, yaitu di minggu Desember kedua pada tanggal 8 sampai tanggal 11. Tanggal 9 sampai tanggal 11. Itulah rancangan jadwal kegiatan aktualisasi saya. Kemudian ya saya harapkan dari apa yang saya lakukan ini mahasiswa bisa memahami praktikum secara visual dan juga secara optimal pastinya, dan capaian pembelajaran mata kuliah tercapai secara maksimal. Rangkaian kegiatan perkuliahan juga tersesuaikan dengan perkembangan saat ini. Itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sini dilanjutkan pertanyaan saya dulu, diskusi dari saya dulu, atau dilanjut dengan Pak Willy, Bapak Ibu, dari Pak Diskusi Buswan. aja Mas, diskusi aja biar tuntas ya. Baik Pak Buswan. Mungkin dari sini yang saya butuhkan untuk diskusi itu adalah mengenai yang pertama aktor Bapak. Ini kira-kira diperbolehkan atau tidak jika saya itu apa ya, menggunakan aslab gitu, karena aslab ini kan sebagai mahasiswa, ataukah itu harus dari pihak teknisi ataupun dosen-dosen sendiri begitu, karena saya takutnya dari Mas Hasan sendiri itu ada kegiatan lain atau proyek lain sehingga itu berhalangan untuk datang pada hari itu yang pertama Bapak. Mumpung ada Mas Hasan tuh ditanyakan aja langsung. Gimana Mas Hasan? Mungkin jenengan selaku perwakilan dari laboratorium, sebenarnya saya ingin ini sih dari Ibu Indra juga memaparkan, ya berdiskusi juga gitu. Langsung aja ya. Mas. Sebenarnya kalau menurut saya pihak dari teknisi ya yang bersangkutan tuh kalau bisa itu diundang semua. Masalahnya untuk benar kita itu sama-sama analisa, cuma bentuk kegiatannya juga lain, namanya juga lain, terus waktunya juga. Kalau dari kita, dari Tanah, mungkin yang kita dahulukan tugas pokok kita pelayanan terhadap mahasiswa daripada kita melayani dari luar. Tapi kalau kayak pihak lab struktur, pihak luar kan mendatangi, gitu loh. Tanpa konfirmasi, pihak luar mendatangi. Masa kalau orang sudah datang nggak mau dilayani? Padahal waktu itu dia tuh kegiatan pembuatan kegiatan ini sudah berjalan. Gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Kalau dari lab Tanah sendiri, kalau saya pribadi yang penting kita utamakan kebutuhannya mahasiswa dulu, karena mereka sudah beban juga kita itu. Masalahnya alma mater juga nanti yang gitu. Kalau masalah aslab itu sesuai dengan rapat yang kemarin mau buka praktikum offline, itu pihak mahasiswa atau aslab itu kan diwajibkan untuk rapid. Di lab Tanah itu sudah ada yang skripsi. Nah, setelah adanya rapat itu saya minta hasil rapidnya. Hasil rapidnya itu mereka juga tidak keberatan gitu, karena ini memang hasil rapat kemarin sama Pak Dekan. Nah, terkait dengan hasil rapid untuk para aktor, nah itu yang nanggung siapa? Karena berhubungan dengan finansial juga. Yang nanggung siapa, terus berapa orang? Mungkin kalau di lab kita cukup 2 orang, tapi kalau untuk yang di lapangan kayak penyondiran, terus berdangkal itu mungkin butuh lebih dari 2. Kalau teknisi yang jelas
kalau saya pribadi yang jelas include di sana karena juga masuk pelayanan kita. Terima kasih Mas Putra. Terima kasih Mas Hasan. Ya memang di sini masih belum. Ya harusnya masalah rapid ini harus saya pikirkan ya terkait dengan kewaspadaan kita juga terhadap pandemi era sekarang. Ya, terima kasih Mas Hasan. Berarti dari apa yang saya tangkapkan dari ucapan Mas Hasan tadi, paling tidak seharusnya dari mahasiswa atau aktor itu perlu rapid nih Mas ya untuk masuk ke dalam ini. Iya, Semuanya itu masalahnya protokolnya kayak gitu memang. Gitu. Dari universitas. Kalau saya sendiri harus dirapid kah untuk masuk ke lab? Oh yang enggak sih. Protokol sehat. Baik pun itu mahasiswa yang rumahnya di Jember juga ya? Ataukah yang wajib kan di luar kota? Oh, berarti kalau di luar kota, mahasiswa itu dari luar kota ya? Tapi yang ini, yang kemarin ngambil skripsi itu kan orang Jember. Oh gitu. Tapi yang kemarin dari dokter, yang dari kedokteran itu minta rapid, ya kita rapid, tak suruh rapid. Gitu. 2 ini yang rapid. Oke. Masalahnya yang pihak aslab saya itu kan dari luar kota, Lukman. Iya, ada beberapa yang dari luar kota, dari aslab itu. Jadi nanti saya coba koordinasikan lagi ya mengenai rapid ini. Jadi terima kasih Mas. Tapi untuk permasalahan mengenai apakah aktornya itu diperbolehkan dari mahasiswa atau tidak, bagaimana? Apakah diperbolehkan kira-kira? Kalau saya sendiri sepanjang dia itu prokesnya sudah memenuhi, terus yang utama lagi surat surat dari orang tua, Pak Putra. Oh gitu. Iya, itu ada surat dari orang tua, dia tuh bisa ke sini, disetujui sama orang tua apa enggak. Itu aja. Kalau kita siapa saja, kalau saya itu siapa saja. Baik. Baik, terima kasih Mas Hasan. Sepertinya seperti yang sudah saya catat di sini ya terkait dengan hasil rapid, karakter dan juga surat dari orang tua ini sudah mencukupi ya untuk perizinan di lab ya. Ya. Oke, baik, terima kasih. Oke. Mungkin untuk teknisi mengenai teknisi ini berarti untuk semua teknisi itu tidak masalah ya Mas ya untuk menjadi aktor ya Mas ya. Kalau saya sendiri tidak masalah, nggak tahu teknisi yang lain kita kan. Oh nggak, maksud saya gini, karena sekarang kan saya takutnya nanti dari teknisi itu teknisi lain ya maksud saya dari laboratorium struktur ataupun air. Kalau misalkan nanti menjadi aktor itu apakah tidak keberatan ataukah bagaimana gitu? Nah, ya itu saya nggak tahu. Gitu ya. Berarti paling tidak saya coba tanyain dulu ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terus untuk rencana sendiri untuk pengambilan video itu insya Allah akan dilaksanakan pada mulai minggu depan Mas, yaitu hari Senin. Ya ini kalau misalkan sesuai dengan rencana gitu, itu apakah kiranya bisa ya ditempatin untuk pengambilan video di lab itu pada hari ini, pada minggu itu? Pada minggu itu bisa, cuma ya kayak tadi umpamanya kita kan ada stakeholder juga. Nah, stakeholder itu mulai kerjasama dengan kita sebelum rapat ini gitu. Karena suratnya sudah duluan masuk dan kita sudah ke lapangan sudah 2 kali. Ini tinggal kalau nggak salah tinggal 2 kali lagi atau kalau nggak salah 3 kali lagi. Oke. Insya Allah Senin itu kita ke lapangan. Kalau saya sih nggak masalah. Kalau saya sama Lukman, aslab saya itu kan memang Lukman kan sudah mengetahui alat-alat di sini. Kalau saya tidak masalah. Umpamanya memang Lukman sudah bersedia datang hari itu, tidak masalah. Meskipun nggak ada saya. Oke, baik.
Baik, terima kasih Mas Hasan. Mungkin apakah ada tanggapan dari Pak Guswan dan Bu Ani dan Pak Lutfi? Oke, monggo siapa dulu? Saya terakhir aja. Bu Ani mungkin? Bu Ani, silakan Bu Ani. Terima kasih. Selamat ya, semoga sukses nih langkah selanjutnya lancar. Ini terkait sama pembuatan video praktikum ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Hasan terkait sama lebih kepada pencegahan COVID. Bu. Ya, nah, di dalam ya itu kan ada mengkaji prosedur praktikum bla 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 dan seterusnya. Betul. Nah, itu ditambahkan bahwa di situ harus masuk skrip narasi untuk SOP laboratorium. Jadi SOP memasuki lab itu seperti apa. Kemudian narasi juga untuk kebencanaan. Jadi kalau misalnya terjadinya kebakaran, terjadinya gempa dan sebagainya, ketika mereka melakukan praktikum atau apapun, itu juga harus dilakukan. Nah, kaitannya sekarang dengan pembelajaran daring, berarti itu kan kaitannya sama visualisasi secara daring ya, Mas ya. Betul, Ibu, betul. Kalau misalnya itu tidak secara daring, maka semuanya itu harus diskripkan di situ, sehingga ditambahkan di situ, sehingga itu bisa lebih fleksibel mau pada saat kondisi mengalami bencana ataupun tidak. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan narasi untuk micro teaching-nya. Jadi penjelasan bagaimana tentang pelaksanaan praktikum sebelum mahasiswa itu melaksanakan praktikumnya atau visualisasi videonya. Ya. Kemudian barulah dilakukan apa yang disebut dengan pelaksanaan praktikum sesuai dengan hasil micro teaching tadi tahap per tahap, karena kita memvisualisasikan sebelumnya, mereka harus bisa melakukan tahapan seperti itu. Nah, terkait sama artis atau apalah itunya ya, aktornya atau gimana ya. Itu mungkin kan kita kalau dalam membuat video itu macam-macam modelnya. Ya, ada yang memang bentuknya hanya narasi. Ya. Ada juga yang memang bentuknya hanya sifatnya kita itu memberi tutorial. Ya. Ada juga yang sifatnya animasi. Nah, atau sesuai dengan kondisi lapangan, saya pengen mempraktekkan itu ya alatnya itu ada manusianya ya, atau ada aktornya tadi. Nah, ketika kita membuat video boleh memilih salah satunya itu. Ya, tinggal jangan lupa bahwa capaian dalam pembelajaran kan berarti di sini mahasiswa mampu ya mengoperasikan, melaksanakan kegiatan misalnya terkait sama pengujian CPR misalnya. Nah, maka di situ kalau memang itu aktualisasinya adalah bisa berupa animasi, ya berarti nanti kita membuat videonya berupa animasi. Mulai dari bagaimana mengambil sampel, kemudian bagaimana memperlakukan sampel, sampai dengan ke lab, kemudian sampai dengan uji, boleh dengan animasi semua. Tapi kalau dengan aktor juga sama, hanya saja kan kalau yang animasi aktornya kartun. Nah, kalau yang ini adalah aktornya manusia, kalau yang langsung. Nah, yang lebih bisa divisualisasi yang mana? Nah, itu berarti kalau misalnya kita dengan masa pandemi seperti ini ya, Mas, kita akan menyesuaikan semuanya ya. Menyesuaikan dan sebagainya. Asalkan nanti ketika kita melakukan post-test, nah, berarti kan harus ada post-test nih. Berarti di video kan ada video post-testnya tuh. Mahasiswa bisa melakukan narasi atau animasi sama dengan yang kita visualisasikan. Sama kalau pembuatan video kita animasi, jadi tidak pakai aktor ya. Ini kalau kondisinya sulit ya, kalau memang sulit. Tapi nanti juga harus disiapkan post testnya itu. Nah, itu kan juga harus ada mahasiswa yang disiapkan untuk melakukan post test, bagaimana pelaksanaan post test dan sebagainya. Itu kan juga dinarasikan ketika di group teaching tadi ya. Itu semuanya harus dijelaskan seperti itu. Nah, langkah-langkah ini mungkin setelah dibuat skripnya ya, skrip tahapan ini nih. Nah, kemudian kan menarasikan dari kegiatan itu, kemudian pelaksanaan praktikum, ya kan, dengan videonya ya, dengan video menyiapkan alat dan bahan dan seterusnya ini, mengundang dan melakukan koordinasi dan sebagainya. Ini kan kalau pakai artis ya, kalau pakai artis ini memang disiapkan dengan
ya berarti ya. Iya, rencana saya memang seperti itu, Ibu. Ya, maksudnya kan dengan artis itu ya. Terus Iya, kemudian melakukan area kegiatan. Nah, area kegiatan ini mungkin dinarasikan seperti apa area kegiatannya, Mas? iya, maksud saya ya mempersiapkan area kegiatan ya di laboratoriumnya itu, Ibu. Jadi kira-kira bagian mana yang akan kita pakai untuk pengambilan video itu tadi. Ya, Begitu. berarti kan ini kan area kegiatan terkait sama nanti menyiapkan untuk waktu pelaksanaan video toh ya. Karena Iya, yang betul, Ibu. ini kan Betul. mengambil video Iya, praktikum. betul. Nggih. Kan nanti di sini berarti ono sing ngambil videonya ya, ada yang memvideokan Iya, ya. betul, Ibu. Iya. Ya. Nah, itu terus kemudian animasi. Ini untuk partnya adalah sama dengan sekian modul ataukah hanya satu modul ini, Mas? Nah, ini yang kemarin saya perbincangkan dengan mentor saya itu Pak Guswan, dan juga saya coba mengkonsultasikan ke coach saya yang dari Dikbud itu. Ya sebisanya sih saya akan mencoba untuk membuat semua video gitu. Cuman dari penguji saya sebenarnya sudah memberikan kelonggaran gitu, bahwasanya tidak perlu semua video itu terbuat. Yang penting ada bisa terlaksana paling tidak ya beberapa gitu. Tapi kalau dari coach saya, beliau mengatakan ya paling tidak minimal 1 video, Ibu. Gitu. Cuman ya kalau saya sih dari saya sih pinginnya ya semuanya bisa gitu. Cuman kalau memang nanti dalam pelaksanaan itu hanya mencukupi beberapa, sisanya itu akan saya lanjutkan di luar rancangan aktualisasi saya, Ibu. Begitu. Nah, mungkin nanti ini kan juga bisa dikalkulasi nih, Mas Putra, bahwa dalam 1 kali masa praktikum itu kan ada kebutuhan berapa menit mereka harus melakukan apa itu dalam micro cheating Ya. Oh, gitu, nggih. Terus kemudian itu mereka mempraktekkan sampai kemudian mengevaluasi, maka itu kan ada 1 SKS kalau praktekum ya, itu sama dengan 150 menit misalnya seperti itu. Nah, ini di dalam video itu diambil berapa menit dari 150 menit karena kan sampai dengan post test untuk mencapai CPL tadi. Ya kan? Nah, Bu, baik. kalau Ibu boleh saran itu bahwa praktikum yang diselenggarakan videonya itu adalah sampai dengan mencapai CP. Misalnya mengetahui tentang engineering properties. Ya, berarti terkait sama engineering properties itu yang divideokan. Kalau Bu Ani bisa sarankan seperti itu. Tapi kalau enggak ya mungkin yang satu misalnya, tapi lengkap sondir misalnya. Oke. Lengkap, atau CBR atau Senkun atau apalah itu. Kan itu kan parsial ya, bisa di lapangan kita bisa sampai dengan analisanya. Baik, Ibu. Nah, itu mungkin apa ya, di flowchartkan atau di ini ya, sehingga ini untuk mencapai CP ini gitu Mas. Jadi langsung bisa dengan RPS-nya itu akan nyambung sampai dengan RPS dan itu bisa dimengerti, Ibu. Matur nuwun. Terima kasih Ibu Ani atas masukan. Mungkin dari Bapak Guswan, Pak. Mas Lutfi dulu, saya terakhir aja. Oh, baik. Gini, terima kasih Pak Putra. Tadi penjelasannya, ya saya tadi hampir tanya itu tadi yang ditanya Bu Ani sudah ya. Jadi masalah ini yang divideokan ini semua modulnya atau enggak? Nah, kalau saran saya sih, kalau saya menyarankan sih enggak usah semuanya. Kalau bisa satu ya enggak apa-apa. Satu tapi kita fokuskan untuk untuk tercapai videonya itu benar-benar nyampe ke mahasiswanya untuk yang ini aktualisasi, karena kalau mengaktualkan semuanya waktunya kayaknya dari timelinenya ini nggak cukup. Ya memang harus 1 bulan ini kita timelinenya nggak cukup, timelinenya nggak cukup. Jadi saran saya mungkin sebagai rekanan itu satu aja kayaknya itu sudah cukup. Terus yang perlu ini saya tanyakan nanti ini rancangan pembelajarannya itu untuk yang post test tadi, yang post test bilang Bu Ani tentang ini uji coba. Iya, jadi kan setelah kita memberikan video itu kan rancangan untuk post testnya kan harus jelas anak-anak itu
harus ngapain atau harus seperti apa supaya capaiannya memang tercapai gitu. Misalnya dia harus bisa melakukan praktikum A, sedangkan postesnya secara kalau misal postes kita lakukan secara daring, realnya kan nggak ada alat di rumah mereka. Jadi bagaimana rancangan postesnya itu yang mungkin saya tanyakan nanti. Ya apa lagi postesnya ya merancangnya gitu. Jadi memang masih saya godok gitu ya untuk rancangannya, dan nanti saya juga butuh diskusi dengan panjenengan semua ya untuk kematangan dari postesnya ini tuh bagaimana. Gitu juga nanti bisa menjadi bahan bahan evaluasi juga buat pelaksanaan pada saat hari H gitu. Iya, makanya postesnya setelah dia melihat video itu apa postes yang bisa kita lakukan untuk mencapai capaian itu. Misalnya apa dia harus pura-pura megang-megang kita kan nggak mungkin gitu ya. Aneh gitu. Jadi mungkin saya masih belum kebayang gitu. Apa postes online ya mana ya, kecuali apa kita lakukan tetap kegiatan di lab gitu ya, tapi dijadwalkan gitu bergantian gitu apa. Kalau memang diperbolehkan sih lebih baik seperti itu, walaupun materinya dilakukan secara online ya. Jadi pada waktu postes kalau bisa direncanakan untuk misal 1 hari itu untuk satu postes untuk 5 orang gitu misalnya gitu. Tapi dalam waktu yang berbeda gitu. Atau hanya berapa orang, 10 orang gitu kan cukup untuk 1 hari misalnya untuk postes gitu. Jadi nggak bergerombol kan yang kita menghindarkan kerumunannya itu. Ya, betul. Jadi hanya itu aja sih. Pertanyaan saya mungkin di rancangan postesnya saya perlu lebih detail lagi. Itu aja dari saya Pak Putra. Tadi mau menegaskan modulnya jangan banyak-banyak nanti nggak cukup waktunya. Ya, terima kasih Pak Lutfi atas masukannya. Mungkin dari Pak Guswan, Bapak. Baik Mas. Terkait dengan pelaksanaan ini kan sudah pelaksanaan ya. Sekarang sudah tahap aktualisasi. Rancangannya sudah selesai. Nanti bisa mengukur lah kira-kira mampunya berapa gitu ya, karena kita dibatasi waktu. Kalau ikut modul praktikum mekanik tanah itu kalau lihat di buku praktikumnya ada berapa modul? Ada 18 Pak. Ada 18 itu kan tidak mungkin terus. Iya Pak. Kalau bisa separuh dari situ sudah cukup bagus itu dengan durasi waktu. Coba kita logika gini ya, kita logika pakai jam kerja gitu ya. Kalau praktikum 1 semester 1 SKS-nya 170 menit ya kalau di praktikum itu kan. Itu total itu dalam semester itu berapa jam gitu. Ya, misalkan ada 1000 jam, maka 18 tadi dibagi jamnya tadi, berarti satu modul keluar misalkan 50 jam. Nah, Mas Putra juga dikembalikan. Mas Putra punya berapa jam nih sampai awal Desember kan? Iya, betul Bapak. Kalau cuma mampu 5 ya 5 saja. Jadi pekerjaan kita ya dalam konteks yang aktual juga gitu loh. Iya, baik Bapak. Misalkan nanti mau diteruskan setelah aktualisasi, oke, nggak masalah ya, karena itu sangat membantu memahami adik-adik yang mau praktikum itu. Jadi nanti ke depan itu ada pengantar dulu, ya pengantarnya pakai video ini misalkan. Habis pengantar, baru nanti di pretest dulu, gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya adik-adik disuruh baca buku praktikum sehari 2 hari atau seminggu, setelah itu suruh postes gitu ya. Mungkin media kayak gitu nggak efektif juga. Tetapi kalau nanti dikasih visualisasi ya, sondir itu kayak apa tujuannya, caranya bagaimana, dengan visualisasi itu nanti ketika dilakukan pretest itu jauh lebih mengena daripada dia suruh baca modul gitu ya. Jadi kemampuan mengingat otak itu kalau dengan visualisasi jauh lebih tinggi daripada membaca ya. Nah, tujuannya kan ke sana, memudahkan pelaksanaan praktikum dengan nanti mudah dimengerti, artinya terakhirnya CPL mata kuliah itu bisa dicapai gitu ya. Oke. Ya tentunya nanti ini dasar panduannya adalah RPS-nya sama modul praktikumnya. Iya, betul Bapak. Ya. Nanti silakan masalah aktor tadi
kesediaan dari teknisi Mas Hasan, kalau ke lapangan monggo ke lapangan, kalau Pak di sana ada waktu longgar ya tolong dibantu ya, karena ini kan untuk akademik ya, untuk kegiatan akademik di mana nanti jejak digitalnya Pak Putra ini akan dipakai seterusnya gitu ya. Tentunya nanti kan itu membantu laboratorium itu juga, lab mekanika tanah, supaya ngajari adik-adik itu tidak terlalu rumit ya kalau visualisasinya udah lengkap ya. Kemudian aktor-aktor itu silahkan lah, kalau ada aktor ada kegiatan yang real jangan lagi pakai animasi. Kalau animasinya nanti dalam perhitungan boleh. Bapak. Ya. Rencananya memang pengen saya kasih tata cara perhitungannya gitu Pak. Jadi selain mahasiswa itu juga tahu secara visual, juga memahami secara analisisnya itu nanti bagaimana. Begitu. Ya. Jadi seperti saran Mas Lutfi tadi itu ada beberapa praktikum saja yang dikerjakan, tapi itu tuntas sampai dia pelaporan gitu, sampai pelaporan. Bapak, nah, terima kasih. ketika nanti menghitung, menganalisis itu sampai pelaporan animasi itu silakan lah kalau mau digunakan ya. Baik, tidak masalah. Nah, tapi ketika sampling di lapangan, nguji di laboratorium, sebaiknya kalau menurut saya yang real saja. Ya, yang pakai aktor, yang mahasiswa itu bisa pegang barangnya, aktor tadi bisa pegang, sehingga nanti mahasiswa bisa membayangkan juga, itu sondir, itu konus, itu bikonus, itu gimana cara kerjanya dan seterusnya. Ya. Oke, mungkin terus yang terkait dengan slide itu, coba ke tulang ikan itu. Tulang ikan itu kayaknya ada yang ganjil deh. Baik Pak. Dan saya kelewatan kemarin meriksa. Yang sebelah kanan, yang kepala ikan itu ya. Kalau ada buat roadmap apapun itu, milestone, roadmap dan segala macam. Itu yang kepala ikan itu target. Ya, jadi targetnya jangan bunyi belum adanya, mestinya targetnya begitu, tersedianya, baik, ya, Bapak. tersedianya media pembelajaran gitu, karena itu target kita. Ya, kalau belum adanya itu kan di belakang kendalanya kan, permasalahannya, gitu. Sehingga kita buat itu. Oke, silakan. Masalah tadi disinggung Mas Hasan tuh masalah biaya rapid kalau dari eksternal dari mahasiswa, aktor tuh gimana caranya ya? Saya nggak tahu. Bu Ani masih bergabung ya? Halo Bu Ani? Ya Pak. Adakah di S1 pos dana untuk pembuatan modul pembelajaran? Modul ada Pak, kan tadi ada tuh modul pembelajaran. Kalau modul pembelajaran praktikum yang seperti yang dikerjakan Pak Mas Putra ini kira-kira masuk nggak kategori itu? Ya, itu kalau misalnya ini kan kita tidak hanya teori, praktikum kan juga masuk. Artinya gini maksud saya, kalau memang pos itu ada, sekarang Mas Putra menggunakan pos itu gitu loh. Kan butuh biaya rapid, ya, butuh biaya rapid, mungkin butuh biaya yang makan siang dan segala macam. Yang teknisi, bukan teknisi ya, yang mau rokokan. Kebetulan saya nggak ngerokok ya, Mas Hasan kan juga ngerokok dan yang lain, monggo itu dipakai saja gitu loh. Toh itu untuk kepentingan prodi kan itu ya. Baik Bapak. Silakan aja kan itu kita 20 modul Pak. Jadi, itu Mas. Ya, Pak. Modul pembelajaran. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau kemudian disebutkan bahwa ini adalah untuk praktikum mungkin berapa, praktikum mungkin transport sama mekan ya sekarang, ya nggak apa-apa Pak. Ada penunjang mata kuliahnya, ya nggak masalah itu. Ya, jadi Mas Putra di samping buat tadi kegiatan harian ya nanti juga melaporkan harian ke saya. Juga buat TOR supaya bisa didanai. TOR-nya nanti diserahkan ke Bu Ani. Baik. Prodi S1. Jadi ini hak ciptanya ini nanti hak ciptanya di Prodi S1 gitu. Nanti kalau mau siapapun pakai is oke, gak masalah. Ya, kita nanti sharing lah. Ya, misalkan di 3 ada kegiatan praktikum sejenis yang mirip-mirip, mau pakai video itu ya silakan saja, nggak masalah ya. Tapi Bu Ani kan butuh pertanggungjawaban kegiatan ke WD1 ya. Nah, itu butuh TOR. Nanti Mas Sustra bisa bantu membuat kantornya ya. Baik Bapak. Terima kasih Pak Guswan, Bu Ani, Pak Lutfi, Pak Hasan atas saran dan masukannya. Mungkin Pak, silakan. Kalau boleh usul,
Itu kalau yang memang mau divideokan itu yang umum aja. Kayak kita kan sering kerjasama dengan pihak luar. Untuk lab kita kan cuma indeks properties itu kan cuma 5. Terus yang engineering itu cuma konsolidasi sama geser. Itu kan masalahnya kan kalau di tanah kan satu tabungan desktop itu kan harus nyambung semua, gitu loh. Ya kan perhitungan Mas Putra kan sudah tahu sendiri kan kayak. Betul. Kalau kita cuma praktikum kadar air atau cuma geser jenis tanahnya apa kita kan enggak nyambung itu. Tapi kalau sudah praktikum indeks properties 5 sama tambahan engineering 7 itu sudah bisa jadi laporan. Sudah bisa mengklasifikasikan tanah. Gitu. Enggak tahu yang lain, tapi kalau kayak punya Pak Muklis itu kayaknya nggak bisa, masalahnya pengukuran harus ke alat. Oh gitu. Ini praktikumnya mekanika tanah kok, nggak sampai pemetaan. Oh gitu, cuma mektan aja. Iya, mektan aja. Satu modul saja, Kalau mektan aja ya itu Pak. Untuk S1 apa D3 Pak? S1. S1 berarti uji lapangan nggak ada ya Mas? Uji lapangan kalau memungkinkan, sebentar saya nanya, Mas Hasan hari Senin itu proyek yang di lapangan itu apa kegiatannya Mas? Nyondir? Senkun Mbak. Oh Senkun, itu kan Mas Putra bisa ikut itu. Ya, biar ada gambaran lapangan, jangan sampai praktikum seperti yang Mas Hasan cerita tadi, hanya mengukur kadar air itu kayak main-main itu praktikumnya gitu. Dan nanti di lapangan itu yang real gitu ya. Mungkin kalau ada kegiatan lapangan seperti yang Mas Hasan melayani dari stakeholder itu, Mas Putra ikut aja sekalian. Itu ya Pak ya. Kalau enggak direkam itu. Iya, nanti direkam di sana, direkam videonya, nanti diolah. Enggak yang saya tanyakan, itu kan kalau dulu S1 itu kan enggak dapat ilmu lapangannya Pak. Cuma ilmu lab. Cuma belakangan ini saya dari luar itu banyak stakeholder itu yang lulusan fakultas lain itu sondir kayak apa Mas kalau sondir Mas boring kayak apa. Nah mereka akhirnya saya inisiatif sendiri untuk sondir boring itu tak praktikumkan supaya kalau sudah alma mater tahu gitu loh sondir itu kayak apa, boring kayak apa. Oke, berarti itu Mas Putra punya tugas updating RPS sesuai dengan kebutuhan seperti yang Mas Hasan minta itu ya. Orang lapangan nggak ngerti ngatanya sundir kan bukan teknik sipil itu. Kalau kadar air di lab kimia sana aja. Ya, jadi nanti di updating sesuai dengan kebutuhan seperti apa. Ya kan CPL itu mau diukur ya dengan mata kuliah praktikum mekanika tanah itu kan CPMK-nya itu kan mau diukur kemampuan menggunakan alat, kemampuan menganalisis, kemampuan membuat laporan kan mau diukur semua. Ya, alangkah baiknya yang ada wawasannya agak luas seperti saran Mas Hasan tadi, yang lapangan-lapangan juga diberikan ya. Jadi modulnya itu harus di-updating juga. Dan modulnya ke depannya. Pak, siap Pak. Mas Hasan izin bertanya, Mas tadi untuk mengenai sarannya jenengan itu lebih baik praktikumnya yang di laboratorium saja nih. Tadi ya saya tanggap ya. Kalau S1 dulu di laptop. Di lab aja, enggak di lapangan. Terus kemudian untuk kemungkinan di hari Senin besok, kira-kira itu, kalau misalkan kami take video itu dari kadar air gitu, kira-kira mengganggu nggak ya? Kadar air sama ini, boten gitu? Enggak. Oke. Istilahnya pokoknya ada aslabnya, Lukman. Oke. Masalahnya saya itu ke lapangan hari Seninnya. Oh, nggih. Suratnya masuk duluan soalnya sudah Mas. Oke, siap Mas Hasan. Nggih, terima kasih. Kenapa Mas Putra kok nggak ikut ke Mas Hasan yang lapangan dulu diambil dulu? Karena kan nggak mungkin nanti Mas Hasan ke lapangan lagi toh. Jadi maksud saya, Mas Putra kalau Mas Hasan ada kegiatan lapangan itu kan nggak mungkin berulang lagi. Ya ikut saja diambil. Senkonnya itu di modul itu praktikum ada senkon Mas? Ada Bapak, ada. Untuk D3
Tiga biasanya. Kalau ada kan Oh iya di 3 ya biasanya ya. Yang sentun itu yang di 3. Nah, kalau di modulnya, Mas Putra, modulnya seperti apa sih? Kalau dari modulnya lab ada ya Mas? Modulnya seperti apa? Modul Dari praktikumnya. modulnya labnya kan ada Mas ya? Ada, semua ada. Jenis pengujian di Ada. lapangan maupun lab ada. Oh, gitu. Ya, udah. Yang ada di modul yang ada praktikum yang di Mas Hasan itu aja diambil di situ aja modulnya. Kalau mau ditambah-tambah updating, kan ada kegiatan updating, ya silakan, enggak apa-apa. Yang penting hati-hati juga masalah waktu ya. Juga masalah ini nanti pelaporan kegiatan yang untuk kegiatannya misalkan nanti jadi membuat TOR kan juga harus melaporkan kegiatannya Mas ya. Oke. Itu hati-hati juga waktunya ya. Kalau nggak salah itu ya hampir sama sih di pertengahan Desember kalau nggak salah pertanggung jawabannya. Ya. Baik Bapak, terima kasih Pak Guswan atas masukannya dan juga dari Pak Hasan. Mungkin saya cukupkan presentasi pemaparan dari saya. Terima kasih atas segalanya dan mohon maaf atas kekurangan yang mungkin terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga lancar Mas. Amin, amin, amin. Yuk lanjut. Silakan Pak Willy. Mas Willy. Assalamualaikum Jadi itu warahmatullahi pesertanya wabarakatuh. sama aja. Waalaikumsalam. Kayaknya kalau Pak Willy mungkin hanya butuh dengan Pak Guswan dan Bu Ani nggih. Oh gitu. Iya, mungkin dulu dari aja kalau dari Pak Lutfi dan Pak Hasan mungkin diperkenankan untuk meninggalkan room. Tinggalkan. Terima kasih Pak Hasan dan Pak Lutfi. Ya, biar bisa mengerjakan kegiatan yang lain. Terima kasih. Merokok dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Hasan. Ya, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bu Ani selaku Kaprodi Teknik Sipil dan Pak Guswan Halik selaku Ketua Jurusan sekaligus mentor dari aktualisasi Latsar saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana kegiatan saya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah. Oke. Terima kasih. Oke, jadi intinya untuk aktualisasi saya itu adalah penyusunan dokumen pembelajaran yang berbasis OBE sebagai upaya mendukung akreditasi internasional Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Jember. Jadi ini saya jelaskan secara singkat saja. Jadi core isu yang terpilih berdasarkan analisis sebelumnya yaitu APK dan USG adalah belum adanya dokumen pembelajaran di Prodi S1 Teknik Sipil berbasis OBE, sehingga saya memiliki gagasan bahwasanya penyusunan dokumen pembelajaran berbasis OBE ini penting untuk mendukung akreditasi internasional Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Jember, di mana saya mempunyai rencana kegiatan, yaitu yang pertama adalah pembuatan RPS atau rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah geometri jalan raya berbasis OBE. Yang kedua adalah pembuatan panduan dan evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah geometri jalan raya. Jadi di sini nanti akan mengukur statistik hasil pembelajaran, kemudian dari umpan balik mahasiswa, kemudian di kegiatan ketiga adalah pembuatan portofolionya, nanti akan dilengkapi selain dari hasil pembelajaran juga ketercapaian dari PL dari Prodi S1 Teknik Sipil. Kemudian yang keempat adalah sosialisasi mengenai hasil dokumen pembelajaran berbasis OBE. Ini melibatkan, kalau dari saya sendiri itu rencananya melibatkan semua dosen supaya dari masing-masing mereka itu mempunyai ini pemikiran atau ide untuk membuat dokumen pembelajaran berbasis OBE.
Kemudian tampilan kegiatannya, jadi November minggu kedua saya rencanakan kegiatan 1 sudah clear, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 2 di November minggu ketiga, kegiatan 3 di November minggu keempat, dan kegiatan 4 Desember minggu ke-1, kemudian penyempurnaannya di Desember minggu kedua. Untuk detail waktunya, saya masih menggunakan tanggal-tanggal yang seperti ini. Jadi konsultasi dilakukan 12 November, kemudian pembuatan susunan rencana kegiatan tahapan kedua yaitu 13 November, kemudian kajian pada acuan penyusunan dokumen pembelajarannya 16 November, dan pembuatan RPS-nya 18 November, insya Allah sudah selesai. Kemudian kegiatan kedua, tahapan pertama saya lakukan di tanggal 23 November, konsultasi dan koordinasi dengan mentor dan kaprodi untuk saya memaparkan hasil dari kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Ini saya masih tentatif karena nanti mungkin akan koordinasi dengan Pak Putra dan Bu Ani dan Pak Guswan juga. Kemudian melakukan evaluasi dari hasil masukan kaprodi dan mentor tanggal 27 November, insya Allah sudah selesai. Kemudian pembuatan portofolionya tahapan pertama selesai 30 November. Kemudian penyusunan portofolio pembelajarannya insya Allah selesai 2 Desember 2020. Kemudian nanti di kegiatan ketiga ini saya juga mengundang rekan sejawat di bidang transportasi. Saya masih akan menghubungi rekan sejawat di bidang transportasi, makanya saya tulis tentatif dulu. Kemudian melakukan evaluasi dari hasil masukan di 4 Desember. Kemudian sosialisasinya saya rencanakan pra-kegiatannya antara 7 Desember, kemudian jadi kegiatan sosialisasi itu bisa antara 7 sampai 10 Desember. Yang jelas sebelum seminar laporan aktualisasi yang sekitar tanggal 14-15 Desember, sehingga semua kegiatan sudah selesai sebelum tanggal itu. Itu sih, saya singkat aja Pak Guswan sama Bu Ani. Mohon masukannya dari Bapak Ibu. Monggo, Bu Ani dulu mungkin. Terima kasih Mas Billy. Mungkin nanti ini kan kaitannya sama pembuatan modulnya juga apa enggak? Enggak. Hanya enggak, Bu. RPS. Dokumen pembelajaran. Ya, berarti hanya dokumen pembelajarannya saja ya. Okay. Terkait sama ini ya, berarti nanti kan ada ini, apa namanya, asesmen gitu-gitu ya? Iya. Itu juga kan di situ ya. Terus kemudian rancangan yang pertama dibuat dulu kan menyesuaikan dengan mapping daripada yang sudah pernah kita buat itu untuk ini TGJR ya, Mas Billy ya. Okay. Nah, TGJR itu kan juga ada praktikumnya. Ini yang dipakai apanya? Teorinya saja ataukah semuanya sama praktikumnya? Kalau itu karena jadi satu mata kuliah, saya akan membuat semua, Bu, nanti. Nah, berarti nanti juga ada RPS untuk praktikumnya ya? Iya, betul. Nah, ya udah, berarti nanti rancangan yang dibuat untuk dokumen pembelajaran mulai daripada konsep, kemudian CP daripada UB ya? UB. Ya. Kemudian dideklarasi kepada LO, ya, kemudian LO-nya ke mata kuliah atau sub LO tadi, Mas. Okay. Berarti itu nanti ada dua, yang terkait sama teori sama yang terkait sama praktikum, ya. Oke, Bu. Nah, terus kemudian dari rancangan sudah ketemu sama dokumen RPS, dilanjutkan dengan penentuan penilaian atau asesmen ya. Oke. Nah, setelah asesmen berarti nanti mengukur LO terhadap CP mata kuliah. Iya, betul, Bu. Nah, berarti setelah mengukur CP dengan mata kuliah, baru nanti itu ada penilaian terhadap portofolio terkait sama strategi ya. Strategi PDCA. Nanti sampai ke strategi berdasarkan hasil evaluasi. Strategi PDCA ya. Nah, itu yang kemudian nanti terakhir itu ditambahkan dengan develop. Ya, Mas ya. Develop maksudnya gimana, Bu? Develop pengembangan dari
strategi tadi kan kita okay. Terus ditambahkan dengan rancangan untuk jadi makanya kemudian ada rekonstruksi atau untuk tahun kedepannya, pembaruan untuk tahun berikutnya dan seterusnya. Sehingga itu ada develop dari masing-masing apa? Tadi kan ada CP mungkin ada CP yang nggak tercapai kan gitu ya mungkin ya. Benar. Nah, sehingga itu yang kemudian harus ada strategi sama developnya kayak apa, mendevelop supaya itu menjadi tercapai seperti apa. Nah, yang kalau yang sudah tercapai nanti kira-kira ininya apa, Mas Willy? Kalau saya belum membaca secara masif ya Bu ya. Tapi kalau saya baca kalau misalnya sudah tercapai itu bisa dilanjutkan. Cuma beberapa CPMK yang belum tercapai itu baru nanti dibuatkan semacam tadi pengembangan untuk dan strategi untuk semester berikutnya itu seperti apa. Ya oke. Mungkin juga kaitannya sama ini mapping terhadap setelah itu kan ada strategi ini ya. Terus kemudian kan Mas Willy kan punya asosiasi tuh terkait sama studi kota, pengembangan kedepannya, kebutuhan apa, nah itu untuk yang kemudian menambahkan dari CP yang sudah tercapai tadi menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Dan mappingnya ditambahi mapping untuk dengan baik yang sudah tercapai maupun yang belum. Kalau yang belum kan strategi tadi Mas. Nah yang sudah, nah ini harus juga ditambahkan terkait sama penambahan dari muatan atau silabi sesuai dengan kebutuhan stakeholder atau pasar market ya. Nah itu kemudian baru ini menjadi dokumen RPS termasuk juga asesmennya dalam bentuk apa saja nanti kan diberi ranah-ranahnya juga ya. Misalnya presentasi kah, praktikum kah, apa laporan ini, atau apa itu nanti macam-macamnya disebutkan juga dalam dokumen ya. Oke, Bu. Kalau bisa jangan banyak-banyak Mas Willy untuk mengukur CPL itu. Iya, Bu. Yang diukur nanti mata kuliahnya saja, mata kuliahnya Pak Willy aja. Ya, karena kan mengukur CPL itu banyak dari mata kuliah mana. Sehingga nanti dokumennya Bu Ani itu untuk mata kuliah GJR itu. Dia mengukur CPL yang bagian mana gitu loh. Itu dulu yang penting. Sebenarnya itu CPL-nya. Nah, kalau mata kuliah GJR itu mengukur yang mana, mengukur CPL yang mana gitu. Itu yang penting dulu dipetakan. Jadi pemetaan CPL terhadap mata kuliah itu menjadi penting. Mana yang urgent, mana yang sedang, mana yang rendah. Nah, GJR itu kuat di mana, ngukur di mana. Itu yang disiapkan ya. Karena Mas Willy ini kan hanya satu mata kuliah toh. Ya. Yang mau diukur kan satu mata kuliah, bukan semua CPL. Mesti mata kuliah itu kuat di mana terhadap CPL itu pasti itu. Jadi ada pemetaan CPL terhadap mata kuliah yang sudah dirancang Bu Ani itu nanti yang diukur gitu ya. Oke, Pak Gusman. Kemudian Mas Willy saya nambahkan sedikit ketika portofolio diukur di asesmen, tolong gunakan rubrik-rubrik yang sudah standar ya. Jangan membuat rubrik sendiri ya. Terutama misalkan mengukur soal UTS. Nah, soal UTS itu apanya yang mau diukur? Berarti kan CPMK yang mau diukur. Nah, pakai rubrik apa? Kalau dia presentasi, ya gunakan rubrik presentasi. Kalau dia menghitung, nanti gunakan rubrik menghitung. Ya, itu yang penting sih sebenarnya. Jangan sampai keliru milih rubrik. Ya. Oh ya, Pak. Oke, itu aja mungkin saran dari saya. Terus kalau bisa, yang time schedule-nya itu dibuat detail Mas ya. Kalau bisa. Iya, Pak. Kayak Pak Putra tadi, Pak ya. Per hari, per minggu ngapain sehingga Mas Willy nanti, ini yang harus saya lakukan, ini yang belum. Itu kalau masih global gini kadang-kadang kalau saya global gitu sering lupa Mas. Ini mau mepet-mepet ternyata ini kok belum ya, yang ini kok belum. Saran saya didetailkan ya. Iya, Pak. Yang paling penting juga nanti Mas Willy maaf di sesi evaluasi ya, semua
Pertama KBK, mulai dari KBK transportasi dulu itu yang harus dilakukan sosialisasi ya. Iya Pak. Karena ini harus diukur teman sejawat, betul nggak soal itu seperti itu gitu kan. Jadi kalau mengukur soal itu harus teman sejawat, jangan sampai soal UTS transportasi GJR terus yang mengukur misalkan orang struktur atau orang meka itu nggak nyambung gitu. Sense-nya nggak bisa, nggak masuk ya. Makanya kelompok KBK transportasi itu yang harus bisa memberikan masukan. Nilai soal ini sudah mencerminkan apa ya CPMK apa yang mana di RPS itu ya. Makanya nanti Mas Wiki buatkan slot kegiatan konsultasi dengan KBK gitu ya. Kalau kami sebagai mentor nanti ya terakhir saja. Tapi setiap tahapan kami harus ikut Mas Wiki. Oke Pak. Itu masukan dari Pak saya. Guswan. Ya. Bu Bu Ani. Iya, maaf Mas Willy tadi keputus. Iya nggak apa-apa Le. Itu tadi kan yang penting bahwa urutan ketika kita membuat dokumen pembelajaran itu masuk di dalam peta konsep kan ya. Kronologisnya ini sampai dengan kemudian CPL-nya apa ya, itu pokoknya bagaimana cara mengukur CPL dan sebagainya tersampaikan semua dah. Oke, Bu Ani. Oke, mungkin Bu Ani, Mas Willy nanti bisa dibantu kurikulum yang OBE yang sudah ada mapping mata kuliahnya, Bu. Iya kan nanti... Mas Willy juga jadi timnya juga, Pak. Nggih, siap, Pak Guswan. Mas Willy nanti fokuskan ke GJR saja, tetapi yang kurikulum pemetaan mata kuliahnya itu kan ada di Kapolri, Bu Ani. Iya, nggih. Nggak salah sasaran nanti. Nggih, mungkin nanti juga semuanya begitu, Pak Guswan. Nggih. Nggih, Mas Willy, siap, semangat, lanjutkan. Oke, Bu Ani, terima kasih. Ya, sukses. Apakah sudah cukup, Bu Ani dan Pak Guswan? Sudah, dari saya cukup, sudah Mas Willy. Saya kira cukup ya, mungkin syarat saya detail kegiatannya aja ya, biar nanti kita sama-sama tidak ada yang terlewati, Mas Willy. Oke, terima kasih Pak Guswan. Oke, semoga sukses ya dua-duanya, Mas Putra, Mas Willy. Ya, sukses semua dah. Nanti tentunya apa yang akan dilakukan Mas Willy dan Mas Putra itu yang penting ya dari aktualisasi itu punya dampak ya minimal ke prodi lah. Kalau tidak bisa berdampak luas ke universitas atau di luar universitas ya. Mungkin itu saran saya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Putra. Tadi Mas Putra yang buka acara. Halo, Pak Put. Tinggal gambarnya aja. Sepertinya masih sholat Pak Putra ini di kampus ini. Ya udah saya tutup aja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Pak Guswan dan Bu Ani. Insya Allah untuk kegiatan selanjutnya akan kami undang. Mohon juga jangan bosan-bosan untuk kami undang Bapak Ibu. Insya Allah lah. Ya. Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kok batuk aku. Istirahat, Ibu. Bersolat, Tabut. Baru nelpon Mas Hasan aku, Wil. Perkara rapid kira regone. Oh, ya wes. Wes ya berarti ya? Wes, aku sediluk. Oke, alhamdulillah. Ya wes. Oke, ya wes. Ya lek ngono ya. Oke, Yuk. Yuk.